Saya jiwanya road race. Tapi ke dunia nyatanya ditikung sih. Kamu harus seperti ini, kamu harus ngeremnya di sini, kamu harus oper giginya di sini, tuh yang di Timor Edan. Tapi kalau di Mas Epul lebih jatuh ketindih motor, tulang ekor kali ya. You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come swallow sea, because we are the medicinally better than Oke, tapi kalau kamu sendiri ngerasain road race ya, untuk Tari sendiri terus sama drag lebih nyaman mana sebenarnya? Saya jiwanya road race. Road race, jiwa di nikung dan menikung, ditikung. Tapi ke dunia nyatanya ditikung Si berat. Ini ada unsur-unsur bapernya dikit lah ya. Biar santai. Obrolan ini. Oke, tapi lebih senang di road race Ya, sebenarnya ya. aku lebih seneng road race. Lebih passionate lah di situ lah berarti ya. Karena kalau misalnya ada event road race, sebisa saya harus ikut. Tapi kalau drag, kalau Enggak enggak, terlalu dikangenin lah kalau kita ngomongin kangen-kangenan lah ya. Nggak usah deh. Kalau misalnya lagi nggak pengen ikut, nggak usah. Tapi kalau road race sebisa. Sebisa saya mungkin bisa ikut lah ya. harus ikut ke road race. Oke, kalau road race itu sampai tetap jalan terus sampai sekarang. Waktu masih sebelum Covid kemarin apa sempat break apa gimana sih sebenarnya? Enggak, terakhir sebelum Covid. Yang sebelum Covid 2019. Berarti dua-duanya tetap jalan nih. Tetap Sebenarnya jalan waktu. saya baru tahu loh sebenarnya. Ya baru-baru tahu, maksudnya kayak nggak ngikutin banget yang kamu di Iya. apa namanya? Yang di di road road race. Karena memang kalau jujur kita bilang kan road race masanya nggak semuanya drag. Iya, benar. Bener banget, penonton juga kan nggak se-excited crowdnya yang nggak di drag. sebanyak drag race. Jadi nggak begitu. Saya juga main road race beberapa kali, diundang Om Imam kan. Om Imam ngajakin, senang juga sih sebenarnya. Kalau saya sendiri senang aja sih sebenarnya buat Apa ikut aja? ini. Nah, tapi sekarang terus dua-duanya masih pengen jalan terus apa gimana sekarang statusnya kalau sekarang? Mungkin karena sekarang sama si dia udah berhenti. Udah break ya? Jadi mungkin udah nggak ada yang support kan. Jadi kalau misalnya ada yang masih percaya saya bawa motor, saya mau dengan senang hati. Saya masih mau pengen belajar gitu, belajar. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah mungkin Iya. sampai sini mungkin gitu kan. Oke, berarti sekarang tapi dua-duanya road Dua-duanya. race drag. Oke, jadi mungkin ada teman-teman tim yang lagi pengen cari balap. Karena kemarin bangunnya beberapa tim juga sudah kontak, suruh cari balap cewek. Ya, balap cewek cukup diperebutkan sih. Kalau saya bilang karena ya jarang sih, maksudnya yang mau Lebih ke kalau mau icon. ngasih kayak baru-baru belajar itu kan gimana, motornya kan kayak Matic 200 yang apa sudah cukup speknya tinggi-tinggi. Itu kan gak enak buat dikasih yang baru belajar kan. Bener. Gimana. Tapi sepanjang di drag itu banyak kan ikut kelas mana? Bracketnya apa 200-nya apa dua-duanya tetap ikut? Dua-duanya sih, tapi nggak pernah yang ikut yang open, cuman yang kayak bracket 9 wanita sama sama 200 cc wanita. Oh, berarti kalau di drag setelah ada wanita nggak pernah sering Nggak pernah ikut. Kalau dulu sih tetap ke yang bracket 9 yang open. opennya juga. Oke. Tapi semenjak ada ini ya udah. Berarti di drag sendiri banyak Matic aja berarti kalau di drag. Etik nggak pernah cobain. Cuman pernah setting doang sih 2 tak, tapi untuk bawa ini nggak pernah. Nggak pernah. Kalau di road race 2 taknya nggak pernah juga. Nggak pernah. Berarti Jupiter pernah kak? Kalau di Jupiter, foto? Blade sama Matic ya. Oke, ini kalau ngomongin tim nih, tim yang paling akhirnya berjasa buat kamu akhirnya yang mana nih? dua-duanya berjasa banget. Karena setiap mekanik itu pembelajarannya berbeda-beda. Mungkin saya dapat di Timor Edan yang lebih keras, lebih bener-bener yang ditungguin tuh di tikungan mana nih. Kamu harus seperti ini, kamu harus ngeremnya di sini, kamu harus oper giginya di sini, tuh yang di Timor Edan. Tapi kalau di Mas Epul lebih ke yang santai, tapi tetap fokus, lebih ke yang agak longgar lah ya, agak ya. longgar. Oke, sekarang dia posisinya open. Wah, open. Lagi open. Oh, si open tuh. Oh, si open. Oke, ini selama karir balap nih,
Tari pernah jatuh gitu nggak sih, crash parah gitu apa? Pernah waktu itu di sama Permadi, ingat saya sama Permadi, event di bandara, bandara internasional. Itu ada event di situ karena ya setiap mekanik pembelajarannya beda-beda. Kalau di Mas Epul ini kita settingnya malam. Waduh. Kalau sedangkan race-nya kan otomatis tuh siang, dan kalau di bandara itu udah nggak ada pohon kan, Iya betul. jadi panas banget. Asli. Dan kebetulan waktu itu kita saya nggak sempat setting, kehalang sama kerjaan juga. Ya udah langsung jos, jatuh, ketindih motor, mungkin tulang ekor kali ya, tapi nggak pernah diperiksa sampai sekarang. Nggak pernah coba. Tapi aman. Ada Aman. Mungkin ya Sekedar keselio biasa ya. Semoga nggak ada masalah-masalah sih. nggak ada sampai seterusnya. Itu yang paling parah ya selama Itu yang ini. mungkin jatuh pertama dan terakhir mudahan. Ini kalau ngomongin orang ya, paling berjasa kali ya di karirnya Tari itu siapa sih orangnya sih? Kalau boleh ngomong? Boleh sebut nama? Boleh aja sih, kita mah bebas aja. Oh nggak salah. Ya mantan saya. Mantan itu paling ya. berjasa Paling banget. berjasa di karir Dia balap orang ya. baik. Dia udah ikhlas ngasih ilmunya, dia udah ngajarin. Mungkin separuh ya selama karir balap saya ya dari dia Berarti selama boleh dibilang sepanjang karir bareng dia terus ya? bareng dia terus. Sorry nih pertanyaan agak personal dikit, ini berapa lama yang pacaran? Hampir 6 tahun kan. 6 tahun? Waduh, kalau anak ini udah mau SMP itu bos. Lama juga Begitu. itu ya. Tapi ya sudahlah, bapaknya nggak mau nyentuh terlalu dalam sih masalah itu. ngomongin jangan kita ngomongin sweet aja kali ya. Kalau yang paling sweet atau yang paling nggak bisa dilupain dari karir balapnya Tari sendiri yang mana sih? Momen kapan gitu ya? Momen kapan ya? Kayaknya Iya. yang di dragnya yang di Labuan Haji deh. Kenapa Labuan Haji? Karena waktu itu izin udah bohong pertama sama Oke. mama. Terus kedua yang tidur satu kamar sama Hayati rame-rame tuh. Biasa terjadi kalau event-event. Kan lucu tuh karena tumben-tumbenan nih keluar sama Hayati, yang biasa kan kalau event paling ketemu di sirkuitnya gitu. Kalau ini emang sama Hayati waktu itu. Hayati miss you, kangen banget. Terus pas mau race itu apa namanya, jebol. Motornya jebol. Mau race kan, sedangkan yang bawa motor itu saya sama Hayati, atau otomatis jadi 4 kelas kan, 4 kali kan bakal jalan tuh motor. Terlalu digas sama si pit crew, Sepi. udah begini, waduh, mau beli spare part kita nggak tahu, jauh, Ya, dan kita nggak, dan mepet. mepet pastinya. Dan akhirnya ya udah, Mas Epul udah, ya Allah thank you Mas Epul, bener-bener berjuang banget. Oh coba diperbaiki. Diperbaiki banget deh. Pokoknya Mas Epul udah nggak mau diganggu, jangan deketin, pokoknya dia fokus banget sama Mas Epul. Dan akhirnya jadi udah dah, bismillahin katanya. Dan saya nggak dapat di yang kelas opennya, nggak dapat yang maksudnya yang kelas wanita. Si Hayati dapat. Bracketnya saya dapat, Hayati nggak dapat. Nah gitu, jadi akhirnya udah itu sungkem banget sama Mas Epul. Walaupun motor udah nggak ada harapan, tapi beliau udah dengan usahanya, mungkin dengan dia berdoa segala macam, akhirnya bisa dapet piala. Kalau gitu, bisa bawa pulang. tembus lah ya. Iya tembus, bener-bener. Itu salah satu motor yang paling kamu sering bawa nggak sih? Yang itu, Matic yang itu? Ya karena kita punya berdua, motor berdua. Itu awalnya motornya Permadi yang dulu di Mas Agus, kita bayar. Jadi milik pribadi, karena si Permadi udah nggak, karena waktu itu kuliah jadinya nggak main balap lagi. Lagi vakum sebentar. daripada nganggur, ya udah kita bayar sampai sekarang motor itu. Bye bye motor. Oke. Ini terakhir dari Bang Moja, ini harapannya ke depan Tari ini pengen gimana nih untuk di karir balap ya khususnya, karena sekarang juga udah nggak sama si Doi yang sudah berapa tahun tadi, itu panjang banget tahunnya tadi, nemenin dan selalu support dari segi motor dan dari biaya dan lain-lain. Kedepannya pengen seperti apa nih untuk balap sendiri, karir balapnya? Kalau kedepannya sih lebih pengen ke netral aja, maksudnya kalau misalnya bawa tim aja gitu, nggak usah yang pakai ada ikatan lagi, biar nggak kayak gini.
lebih ke situ, lebih ke profesional. Kalau misalnya kalau sekarang sih mungkin kalau masih ada yang percaya ya udah kayak yang privater gitulah, kayak yang ada yang mau sponsor silahkan, kalau nggak ada ya nggak usah. Tapi kalau misalnya ada, pengennya sih saya tetap di tim itu sebenarnya karena sudah nyaman ya. Sudah nyaman. Berat memang kata nyaman ini bos. Nyaman itu itu lebih berat bos. Lebih susah ngilangin nyamannya daripada sayangnya. Iya berat. Miss the memories. Ya. Banyak kenangan lah ya. Tapi apapun itu, Bang Mojang doain semoga ya Tari bisa sukses di pekerjaannya. Kalau masalah hobinya ya masalah hobi, insya Allah mungkin ada aja yang percaya. Apalagi suruh bawa Nona. Bang Mojang kan ada Nona tuh. Dulu Nona itu yang dibawa sama Hayati juga. Motornya bekasannya Om Rizal Kelet. Nah, motor yang hijau. Nah, sudah pindah alih ke bosnya Bang Mojang, yang Bang Mojang namanya sekarang Nona. Sering parkir di tokonya Bang Mojang. Mungkin harus ketemu sama Nona dulu. Iya, mungkin nanti kita kenali lah sama Nona. Kapan-kapan kalau ada waktu mungkin dia coba dites-tesan aja biar ya nggak, ini kan nggak kaku, biar nggak kaku. Udah kaku banget nih, dan berat badan juga udah naik kan. Biasanya kalau misalnya balap itu udah dikontrol banget. Tar berat badanmu berapa? Udah kalau montokan dikit, tolong turunin ya, soalnya mau balap gitu. Kalau sekarang makan, apalagi nih. Aduh nggak kuat. Oke, mungkin pokoknya tutup aja ya teman-teman, karena udah nggak kuat nih udah makan. nggak kuat, sudah lapar sekali. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Thank you banget sekali lagi buat Tari ya, Lestari udah mau menerima undangan Bang Mojang. Iya, bukan undangan pernikahan, undangan syuting doang. Secepatnya ya. Ya, thank you sekali lagi gue buat subscriber Mojang Speed yang udah setia selalu nonton YouTube channel Mojang Speed. Di like jika teman-teman suka videonya. Di komen gimana mau teman-teman perjuangan si Lady Dasar yang satu ini. Tentunya jangan lupa subscribe juga, dan teman-teman yang pengen nongkrong juga nih, yang kencang-kencang bisa langsung mampir di Adilia Cafe nih. Mau galau-galau kesini juga nggak apa-apa. Iya, nih ditemenin desiran ombak nih. Kacau sih, parah sih, asik sih. Cozy, chill, enak di sini. Pantai. Murah juga loh. Iya, masih affordable banget, masih. Nah, teman-teman yang budget tipis juga masih bisa kencan di sini. Gas aja kesini, bener. Enak banget pakai kursi begini, paling asik. Sunset, cewek. Wah, kombinasi yang pas. Wah, kenangan berat. Oke, Bang Mojang tutup aja. Sampai ketemu di episode ini. Sampai jumpa.